Ya hidup ini ada sunnatullahnya, tapi jangan lupa kalau Allah ridho, Allah bisa intervensi dengan qadarullah, antara lain dalam bentuk karomah atau ma'unah. Jadi hakikatnya karomah apa? Ikram, takdir, wala, dan alamatul auliya fi dzahir. Dia simbol pemuliaan Allah padanya. Adanya karomah itu menegaskan nilai ketinggian makomnya, takdir, dan menunjukkan kepatuhannya, loyalitasnya, kedekatannya dengan Allah, wala, dan bagi orang lain itu adalah tanda kewaliannya. Nah, ini untuk wali ya, berarti harus diawali dengan wala tadi, upaya sungguh-sungguh mendekat ke Allah. Jadi berarti apa? Tidak ada wali tiban. Kan ada, kalau dukun tiban ada, tiba-tiba bisa menyembuhkan sakti ada. Tapi kalau tiban tidak ada. Karena harus ada pendahuluannya, kepatuhan kepada Allah. Mendadak wali tidak ada, mendadak nggak ada. Ada awalan amal solehnya. Baik, jadi ini hakikatnya karomah. Saya lanjutkan. Ini sebelum ke analisisnya ya. Ada pandangan manusia itu menyikapi kejadian luar biasa terpilah tiga. Ada yang ifrat, ada yang tafrid, dan yang ideal itu yang ketiga, yang hikmah. Saya tidak tahu teman-teman ada di posisi mana, karena belakangan banyak yang tidak percaya dengan yang luar biasa, yang gaib-gaib sama sekali. Ada juga yang apa-apa ditafsirkan ke sana. Jadi ada ifrat. Ifrat itu berlebihan. Jadi pokoknya orang bisa melakukan perbuatan luar biasa itu berarti walinya Allah. Kadang agak ngarang-ngarang gimana gitu. Nah ini namanya ifrat, berlebihan. Jadi karena karomah yang dianugerahkan Allah itu ya sifatnya temporer. Suka-suka Allah, prerogatifnya Allah. Kadang-kadang kan di kelompok yang ifrat ini ya segala sesuatu ditafsirkan sebagai bagian dari karomah. Padahal ini hanya untuk para walinya saja. Kadang siapa saja bisa dapat keluar biasaan ini. Ini ifrat. Saya tidak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Zaman saya dulu ada majalah-majalah yang misalnya ilmu karomah yang bisa dipelajari bayar mahar sekian atau kayak gini ada. Ini agak ifrat, berlebihan. Ada juga yang tafrid. Tafrid itu tidak percaya sama sekali. Itu omong kosong saja. Itu khurafat saja. Itu cerita-cerita tidak masuk akal saja. Ya kalau masuk akal namanya tidak luar biasa. Perbuatan luar biasa itu mesti saja tidak masuk akal. Kalau masuk akal ya biasa saja, namanya bukan karomah. Jadi banyak juga yang tafrid hari ini. Misalnya ada kelompok-kelompok misalnya yang madhabnya saintisme misalnya. Apa-apa itu ya melihatnya sisi sainnya saja misalnya. Di luar itu dianggap tidak bermakna, meaningless. Nah, ini kelompok tafrid. Karena kalau dalam agama itu kan realitas itu tidak hanya realitas empiris konkret, tapi juga ada realitas metafisik. Tidak hanya alam syahadah, tapi ada juga alam ghaib. Itu kalau dalam agama. Maka pandangan-pandangan tafrid kurang memadai. Ifrat juga tidak memadai. Iya, memang Allah itu menakdir, punya kuasa untuk memberi kemukjizatan, memberi karomah, memberi ma'unah pada hambanya.
Meskipun tidak selalu terus-terusan begitu. Orang yang ifrat saja itu mungkin melihat segalanya qadarullah, melupakan bahwa dalam hidup ini ada sunnatullah. Orang ifrat itu nunggu-nunggu karomah terus. Kok tidak belajar mah? Saya tak berdoa saja, siapa tahu Allah menganugerahkan. Mukjizatnya saya tidak pernah kuliah, ternyata lulus cum laude misalnya. Ini ifrat namanya. Kamu nyari mukjizat terus, nyari karomah, nyari maunah terus, mengandalkan qadarullah saja. Nah, kebalikannya yang tafrid. Yang tafrid tidak percaya itu semua, pokoknya mengandalkan amalnya saja. Dua-duanya tidak positif. Yang positif apa? Hikmah. Hidup ini ada sunnatullahnya, tapi jangan lupa kalau Allah ridho, Allah bisa intervensi dengan qadarullah, antara lain dalam bentuk karomah atau ma'unah. Ini yang disebut hikmah. Pak kalau mengikuti kemampuan saya, paling saya lulus itu IP-nya cukuplah pas-pasan 3. Nah, maka saya serius belajar. Kok dilalah bisa cum laude. Yang di atas 3 itu bagian dari maunahnya Allah. Nah, itu cara menyikapinya begitu. Jadi banyak yang tafrid, banyak yang ifrat. Banyak yang mengeluh, orang Indonesia itu isinya suka kelenek-kelenek saja, suka tidak bisa fokus di sains. Kemajuan itu sains lah. Iya. Dalam hidup ini ada sisi saintifiknya, tapi juga jangan lupa hidup itu tidak se-eksak itu ketika berhubungan dengan manusia. Kadang-kadang kalkulasi-kalkulasi rasional kita bisa meleset. Di situ gunanya hadirnya Allah dengan qadarullahnya. Makanya rukun iman itu yang keeman, ya qada ya qadar. Qada itu nanti berhubungan dengan sunnatullah tadi, mekanisme hukum alam, pola-pola. Kalau yang qadar ini berhubungan dengan intervensinya Allah, prerogatifnya Allah untuk menakdir apa, memutuskan apa untuk kita. Baik, ini untuk bahan renungan teman-teman, selama ini saya ada di mana? Atau jangan-jangan saya tidak pernah mikir gitu-gitu kok Pak. Pokoknya pikiran saya di luar itu. Padahal itu bagian dari keimanan sebenarnya. Yang qada qadar tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini menarik. Ada pertanyaan begini. Kenapa sih kok kita harus mendengar cerita wali-wali, mendengar cerita karomah-karomah, yang kadang-kadang di sini itu cerita-cerita khurafat saja, cerita-cerita ngarang-ngarang saja. Dianggap ngarang karena tidak masuk akal. Padahal saya bilang tadi mesti tidak masuk akal, karena itu kejadian luar biasa. Dan Al-Quran di surat Yusuf menjelaskan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah-kisah luar biasa tentang mukjizat, karomah dan lain sebagainya itu ada ibroh, ada pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab. Mata hatinya hidup, tidak sekedar mata pikirannya. Al-Quran itu kan ada ulil absor, ada ulil nuha, ada ulil albab. Yang ulul albab itu lub. Lub itu hati, basirah. Baik. Jadi kenapa ada cerita-cerita wali karomah yang luar biasa? Karena untuk ibroh bagi kita, biar tidak terlalu terjebak pada mekanisme duniawi. Makana hadisan yuftaro. Semua itu bukan cerita-cerita yang dibuat-buat, asli itu. Nabi Ibrahim dibakar kok tidak mempan, asli itu. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur masih utuh, tidak bertambah tua, asli. Makana hadisan yuftaro.
Nah, bahwa itu tidak masuk akal Pak, itu pakai ilmu biologi manapun, fisika manapun tidak nyambung. Iya, wong itu namanya karomah. Makana hadisan yuftaro. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi membenarkan apa yang sedang dihadapi. Wa tafsila kulli syai', dan memerinci segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan, dan juga sebagai petunjuk. Wa rahmatan, dan juga sebagai bentuk kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada yang tanya, ngapain sih Pak cerita-cerita yang tidak masuk akal begitu? Iya, tujuannya apa? Untuk menyadarkan kita, jadi pelajaran bagi kita bahwa hidup ini tidak seeksak pikiran kita dan yang tampak di depan mata. Ada banyak yang kadang-kadang tidak terduga. Maka jangan putus asa, juga jangan lalai. Karena kadang-kadang kalau kita menganggap hidup ini hanya sesuai kalkulasi akal kita saja, mungkin hari ini kita harusnya sudah putus asa. Ada banyak sekali masalah dalam hidup ini. Tapi kenapa kita tidak begitu? Kita yakin ada Allah. Kita yakin punya Allah. Orang kok sedih terus-terusan, stres terus-terusan, marah terus-terusan, kecewa terus-terusan. Ini sebenarnya dia lupa bahwa dia punya Allah. Nah, maka kalian yang sedang galau, tidak move on lama, kamu lupa bahwa ada Allah. Jangan putus asa. Jangan dikira meleset targetmu yang satu terus hidupmu hancur. Kamu bisa bikin target yang baru. Masih ada Allah. Dapat yang baru jangan-jangan lebih bagus dari yang lama. Di kampus ini kena DO, siapa tahu nanti di kampus yang baru DO lagi. Nah, ya enggak apa-apa itu. Itu namanya nasib. Baik, kita lanjutkan ya. Contohnya banyak. Itu dalam Al-Quran yang jelas, misalnya ada cerita Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa. Yang ini memang sejak dalam kandungan orang tuanya bernazar mendedikasikan beliau untuk Allah saja. Nah, ini hidupnya memang dijamin oleh Allah. Makanan selalu datang dari langit. Dan itu tidak milih musim. Kalau dalam ceritanya, makanan buah-buahan musim dingin bisa dihadirkan di musim panas, buah-buahan musim panas dihadirkan di musim dingin. Tidak musimnya duren, kalau memang pengen duren, ya duren datang. Tidak musim rambutan, pengen rambutan, rambutan datang. Nah, itu diantara karomah untuk Sayyidah Maryam. Ini sampai Nabi Zakaria heran, pamannya heran, ini makanan dari mana? Baik, ini contoh karomah. Oh, ini enak kalau kalian jadi wali dapat karomah seperti beliau ini, kamu anak kos enak itu. Makanan ada terus, kamu ndak mikir beli di mana, nyari kemana. Atau Ashabul Kahfi. Nah, ini yang karena istiqomah dengan keimanannya sampai dikejar-kejar, bersembunyi di goa, tidur 309 tahun. Oh, itu 3 abad lebih ya. Itu kalau dibandingkan Indonesia dijajah Belanda, itu Belanda datang sampai pulang baru bangun. Lihat kan 3,5 abad itu Belanda itu. Dan itu masih muda. Bangun setelah 309 tahun pun masih muda. Jadi ini Ashabul Kahfi, itu karomah dari Allah. Atau ada cerita menterinya Nabi Sulaiman yang mampu menghadirkan singgasananya Ratu Balkis sekedipan mata, ngalah-ngalahi Ifrit. Jadi sebelum Nabi Sulaiman kedip, singgasananya Ratu Saba sudah di depannya.
Ini menteri yang namanya Asif bin Burkhiyah. Ada yang bilang Asif bin Farkhiyah. Ini keluar biasaan anugerah Allah pada orang-orang yang disayangi. Dan masih banyak cerita-cerita ini. Saya tadi membayangkan, saya tak cerita-cerita aja apa ya malam hari ini. Wah, nanti kalian tambah ngantuk. Jadi insya Allah cerita-cerita kalian ngerti semua lah. Malam hari ini kita agak mendalami konsep-konsepnya. Apa itu yang dimaksud karomah. Baik, kita mulai mendalami tanda-tanda karomah dan maksudnya. Sesuatu, ini bagi kita yang tidak mendapat karomah, untuk menilai ini karomah benar atau istidraj atau apa. Yang pertama apa? Orang yang menerima ini memang orang soleh. Itu karomah. Bukan berarti kayak kita tidak terlalu soleh, ini tidak mungkin luar biasa. Tapi kalau yang untuk kita kan namanya ma'unah. Tapi kalau itu karomah, pastikan ini orang soleh. Jadi Pak, tetangga saya itu tidak pernah sholat loh Pak. Tapi karomahnya, ya bukan karomah kalau itu. Jadi karomah itu hanya untuk wali-walinya Allah. Berarti dia harus orang soleh. Ada lagi yang kedua, tidak secara khusus berdoa, meminta, melatih diri untuk mendapat keistimewaan itu. Jadi ini memang insidental, diberikan langsung oleh Allah. Maka yang latihan-latihan, Pak saya latihan biar tidak mempan dibacok Pak, saya kayak gitu, itu mungkin ada, tapi namanya bukan karomah. Karomah itu memang sesuai kebutuhan saja. Ketika Allah menganggap kekasihnya ini butuh, itu diberi saat itu juga. Dan itu nyambung dengan ciri ketiga, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa disombongkan. Ya persis seperti ketika Nabi Musa mukjizat tongkatnya dipukulkan laut terus lautnya terbelah. Itu kan insidental, saat itu Nabi Musa diberi petunjuk disuruh mukulkan tongkatnya di laut. Jadi sepenuhnya prerogatifnya Allah, kapan, di mana, seperti apa. Bukan latihan, juga bukan melalui riyadhah lama minta bisa ini, ya Allah saya minta bisa melihat yang gaib-gaib, ya Allah, bukan itu. Jadi karomah itu sepenuhnya anugerahnya Allah. Jadi ya tongkatnya Nabi Musa tadi setelah dipakai itu terus kamu coba, nyoba, ayo terbelah. Besok nyoba lagi, ayo buat main-main gitu, tidak bisa dipamerkan. Jadi dia sifatnya insidental, memang anugerah Allah sewaktu-waktu ketika Allah menganggap kekasihnya ini butuh, itu diberi. Makanya tidak bisa dipamer-pamerkan. Tidak bisa kok, wah saya wali loh, coba lihat, saya bisa jalan di atas air nih. Itu dipamerkan, tidak bisa begitu. Jadi ciri sederhananya, orangnya memang soleh, bukan sesuatu yang memang diminta lama atau dilatihkan lama. Dan yang ketiga, tidak dipamer-pamerkan. Ini namanya karomah. Terus maksudnya apa sih? Karomah itu dianugerahkan oleh Allah. Secara umum targetnya 3. Jadi pasti itu tidak sekedar keuntungan atau kesenangan atau senang-senang saja bagi orang yang dicintainya, tapi lebih pada untuk meningkatkan tambah mantap. Tambah Allahu Akbar, betapa Allah itu Maha Kuasa. Manusia yang secara fisika, matematika tidak mungkin bisa jalan di atas air, ternyata bisa. Orang tambah yakin. Ini target pertama. Jadi hadirnya karomah menambah mantap keimanan seseorang. Yang kedua, hadirnya karomah menambah percayanya orang pada para wali ini. Jadi sehingga ketika para wali ini dakwah lebih mudah diterima.
Misalnya Kanjeng Sunan Kalijogo yang bisa bikin tiangnya Masjid Demak hanya dari tatal, yang sampai hari ini itu kan kita bisa melihat masjid semegah sekokoh itu tiangnya hanya dari tumpuan kayu yang dirangkai. Oh, ini kan tidak sembarangan, kok kamu nyoba ya pontang-panting. Ilmu arsitektur yang mana ya kesulitan bikin itu. Ini semacam karomah yang tidak sembarangan orang bisa. Nah, ketika orang ngerti, wah ini berarti beliau memang waliullah. Itu kan ketika mengajak kita, mendakwahi kita lebih mudah masuk. Jadi ini jadi wasilah, jadi sarana orang tambah percaya. Ya karena masyarakat Jawa cara berpikirnya agak gaib, agak mistik, ya nanti banyak mukjizat karomah-karomahnya para wali itu ya seputar itu. Nah, yang ketiga, adanya karomah itu ya penegasan bagi wali ini tentang makomnya dan tuntutan untuk istiqomah. Berarti Allah menerima itu. Kalau dalam dunia tasawuf kan yang dilakukan seorang wali itu dari satu tahap ke tahap lain namanya makomat. Kesungguhan seorang wali mendaki makomat itu nanti disambut oleh Allah dengan namanya akhwal. Nah, karomah ini bagian dari akhwal tadi. Meskipun kalau dalam tasawuf karomah ini kadang-kadang posisinya tidak sekedar anugerah, tapi juga ujian. Jadi kalian diberi karomah, misalnya kalian wali ya, diberi karomah itu bisa dimaknai juga sebagai ujian. Setelah dapat karomah terus apa ayo yang kamu lakukan? Kamu merasa sudah sampai tujuan, selesai, atau tambah istiqomah, atau lebih meningkat lagi istiqomahnya, atau apa? Ini namanya ujian. Kayak kalian lulus kuliah itu loh, sampai di 1 degree misalnya, lulus S1. Itu kan anugerah, tapi kan sekaligus ujian. Setelah lulus terus kalian mau apa terusan? Kemarin statusmu mahasiswa, sekarang naik makom jadi alumni. Saya tidak tahu jadi alumni itu makomnya naik atau malah turun. Tapi kan ganti makom sekarang. Ini kan semacam ujian. Lah terus apa yang kamu lakukan terusan dengan itu? Nah, makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu karomah itu harus hati-hati yang mendapat karomah ini, karena banyak yang terdistraksi di karomah ini. Begitu dapat karomah terus merasa selesai perjalanannya. Padahal karomah ini bukan akhir perjalanan, masih panjang perjalanan menuju Allah. Baik, jadi itu tanda-tandanya dan maksudnya.